Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia? Senang sekali sore ini kita ketemu lagi, kumpul lagi di podcast ini. Tiap sorenya jam 4 sekitar ya 30 menitan ke depan kita bakal ngobrol soal berbagai topik dari berbagai ranah, mulai dari sosial, politik, ekonomi, budaya, olahraga, hobi, musik, semuanya pernah dibahas di sini. Jadi nggak melulu soal something yang very serious ya, tapi sesuatu yang memang relate sama kehidupan kita anak-anak milenial dan zilenials. Dan tentunya harapan gue, Herjuno Syaputra, untuk teman-teman apapun yang hari ini dikerjakan tetap semangat, walau ada beberapa hal mungkin dari hari-harinya yang kadang belum berhasil, nggak sejalan dengan impian yang diharapkan, tetap lanjut usahanya, jangan nyerah, karena it sounds cliche tapi emang benar, yang namanya hidup ya akan ada selalu ups and downs, ada yes dan no dari banyak orang, tapi yang bisa mengconquer atau membentengi itu semua ya teman-teman sendiri. Jadi memang mentalnya harus siap dan harus jadi pemenang tiap hari. Tapi jangan takut untuk kalah, jangan takut untuk belajar ya. So yeah, I don't wanna be preachy, tapi that's what I've been doing selama ini, karena hidup nggak ada yang selalu enak-enak gitu kan. Oke, so ngomongin podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini, kita punya beberapa platform, ada sekitar 10 platform yang kita punya untuk teman-teman bisa akses, mulai dari Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, semuanya di Partai Perindo, @partai-perindo, RCTI Plus, ada juga Okezon, Sindo News, news.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website-nya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih mau nonton yang di mana, ada 10 channel dari ya. Dan juga untuk e-voucher ya, untuk teman-teman seperti biasa ada sekitar ya bisa 3, bisa lebih dari itu, untuk masing-masing ada 100.000 rupiah bagi teman-teman yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar selama kita produksi ini. Silakan nonton, terus dibikin 1-2 kalimat yang relate dengan bahasan hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo, nanti yang beruntung kita kasih e-voucher. Nah, ngomongin soal tema hari ini ya, kita tahu bahwa gue tinggal di Jakarta dan Tangerang ya, jadi memang kalau ditanya cuacanya agak-agak bingung ya. Ini kan September, right? Yes, should be. Kalau berber tuh harusnya ya udah rainy season ya, musim hujan ya, rain season. Tapi kadang panas, kadang hujan, tapi hujannya juga kalau di Tangerang, di tempat gua sering hujan. Kalau Jakarta jarang-jarang. Nah, kalau bicara mengenai Jabodetabek, ini yang jadi bukan permasalahan ya, tapi jadi antisipasi ya, wanti-wanti kita kalau tiap bulan-bulan akhir tahun itu hujan. Nah, beberapa waktu lalu beberapa titik Jakarta penyangga juga hujan. Nah, khususnya kalau bicara penyangga kan ada Bekasi, Depok, Tangerang. Nah, kita akan coba jalan-jalan hari ini ke Depok ya. Walaupun aku nggak terlalu familiar dengan Depok, tapi banyak banget saudara teman yang tinggal di Depok. Nah, langsung saja saya datangkan bintang tamu langsung dari Depok. Pagi tadi ya, naik terus nunggu sore ini sampai kita podcast. Mulai memasuki musim hujan, akankah Depok kembali banjir? Ya, kita kedatangan Sekretaris DPD Partai Perindo Kota Depok, Bapak Pardamaian Sitompul. Selamat sore, Bapak. Selamat sore Bang. Apa kabar? Luar biasa. Iya, ini aku manggilnya kali itu Boru ya, kakak ya. Abang. Ya, Eda ya, Eda. Eda kakak. Perempuan dengan perempuan. Iya, oke. Jadi abang ya. Iya. Kalau Batak ya bang ya. Bang Pardamaian apa kabar? Luar biasa, baik. Jauh-jauh dari Depok ya. Aduh, gimana perjalanan Ya, tadi? Naik KRL. kalau Saya dengar. Jabodetabek itu nggak ada kata jauh. Betul. Jalan kaki jauh bang. Pasti jalan. Terutama ketika naik ke Betul. lantai 5. Jadi ini abang Pardamaian ya. Iya. Ini adalah seorang sekretaris DPD Partai Perindo Kota Depok. Betul ya bang ya? Ya. Ini namanya unik banget bang, Pardamaian. Aku Iya. tadi mikir ini perdamaian. Betul Ya, nggak sih? dalam bahasa Indonesia perdamaian, Aha. dalam bahasa Inggrisnya peace, dalam bahasa Bataknya Pardamaian. Oh, Pardamaian. Jadi memang namanya luar biasa artinya ya, membawa perdamaian. Ya. Damai. Amin. Oke. Sehat bang?
sehat. Sehat ya. Nah, kalau bicara mengenai, sebelum kita bicara Depok dan banjir-banjir tadi, Bang Pardamaian ini kan sekretaris tadi DPD. ya DPD Partai Perindo Kota Depok. Untuk sekarang kegiatannya seperti apa? Kegiatan saya selepas saya itu pensiun Nah, di perusahaan swasta, oke. saya banyak berkecimpung di dunia sosial. Di samping kita juga sebelumnya punya usaha kecil-kecilan Oke. untuk menopang hidup. Dan terakhir ini saya sejak 2016 telah aktif di Partai Perindo. Oke, 2016. Walaupun saya sebagai partisipan, Hmm. simpatisan, tapi ketika Partai Perindo Depok sedang berjalan menemui ada kendala sedikit di kepengurusan, saya di-hire menjadi salah satu wakil ketua bidang ekonomi dan UMKM. Baik. Nah, pada 2019 saya ikut mencaleg di daerah pemilihan Pancoran Mas. Oke. Namun setelah melalui pemilihan tersebut ada kalimat keberhasilan yang tertunda. Belum berhasil. Betul. Oke. Nah, pada 2021 ini saya diangkat sebagai sekretaris DPD Partai Perindo Kota Depok hingga saat ini. Oke. Dan di samping ini juga saya punya kegiatan banyak di dunia sosial. Saya menjadi ketua di kumpulan teman-teman sekampung, komunitas saya, komunitas orang Batak. Oke, apa namanya, Bang? Itu namanya Parsautaun Rawageni, Sempu dan sekitarnya. Waduh. Sebagai ketua, dan di marga saya Sitompul Depok, saya ketua Punguan Marga Sitompul Borunya sekota Depok dan sekitarnya. Waduh. Jadi kalau ke Depok pasti banyak yang kenal lah ya, Bang. Ya, mengisi dunia-dunia pengacara inilah. Iya. Pengangguran banyak acara. Hampir aku tadi mikir benar pengacara. Apa Iya, pengangguran? pengacara. Nggak apa-apa, Bang. Kan Iya. tadi namanya kan kita, kalau aku lihat Abang cinta sekali ya dengan apa? Garis keturunan, darah, ya sebagai Batak bangga sekali ya, Bang ya. Iya dong. Karena Iya. memang mencintai asal kita itu salah satu bentuk kita bersyukur ya, Bang ya. Dan ini yang perlu dijaga, bahwa Abang masih aktif ya, walau masih muda tetap aktif ya. Ya itu maksudnya. Muda. Ya, Menurut muda. ukuran PBB sekarang 60 tahun itu masih muda. Bener dong. Baik, Bang. Tapi sebelum masih bicara soal karir nih, kenapa dulu akhirnya memutuskan untuk saya ingin terjun ke politik, ikut parpol seperti itu? Wah, pertanyaan yang baik ya. Oke. Sebenarnya karena saya itu background saya itu adalah sarjana hukum, Nah, oke. jadi saya bergelut banyak di dalam undang-undang, Hmm. pengetahuan, membelajar dan Oke. menafsirkan undang-undang. Memang negara ini memang mempunyai sistem harus ada dunia perwakilan, yaitu DPRD, Ya. DPR Ya. tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Nah, Jadi sistem ini suka nggak suka, ini sangat memegang peranan. Itu makanya saya pengen banget terlibat dalam sistem itu. Akhirnya saya memilih ke partai politik. dan Lalu kenapa ke ya. Partai Perindo? Perindo. Banyak partai ini, pernah 54, pernah 55, 24 ya kan. betul. Kenapa Partai Perindo yang notabene termasuk kategori partai baru? Partai baru. Saya sangat terkesan dengan nama Partai Perindo ini. Satu-satunya nama yang tertera di sila kelima Pancasila itu, yang ada 5 itu. Persatuan Indonesia. Oke. Partai lain nggak ada. Nggak ada partai ketuhanan, Oke. nggak ada partai kemanusiaan. Tapi Persatuan Indonesia. Kadang saya kepleset juga kalau mengucapkan 5 Pancasila itu. Oke. Sila ketiga, Perindo. Persatuan Indonesia. Baru yang kedua, saya melihat keseriusan visi misinya daripada Partai Perindo itu. Membentuk suatu persatuan untuk mensejahterakan. Dan sekaligus mensejahterakan demi kepersatuan. Oke. Nah, ini yang saya rindu-rindukan dari dulu. Baru yang ketiga, saya melihat ketua umum kita,
Pak Haritanu Sudibyo, dia sangat serius untuk mengelola roda partai ini, dan dia akan all out. Nah, tanpa ada keseriusan ini, partai tidak akan jaya. Dan saya yakin di 2024 Partai Perindo akan menjadi partai yang besar, berjaya. Oke, Iya. baik. Jadi itu alasan. Jadi itu banyak dia, alasan ya. program kemasurakataannya bagus ya. Bang Pardamyan ya, Iya. untuk jatuh cinta dengan Perindo. Iya, Dan makanya akhirnya- saya masuk ke Partai Perindo itu. Oke. Membawa tadi perdamaian untuk Ya, persatuan. ya benar, persatuan, kesejahteraan dan perdamaian. Oke, mantul nih alasannya. Bagus sekali jawabannya. Jadi memang saya mintanya cuma satu, dikasih jawabannya banyak banget Iya. ya. Emang ini semangat nih kalau bagus untuk juru kampanye ya, Bang ya. Ya, kebetulan saya diutus dari DPD Partai Perindo Kota Depok sebagai juru bicaranya. Mantul. Dan saya sudah ke Oke. DPW ke Bandung Baik. melakukan pelajaran-pelajaran lah. Oke. Baik, Bang, kita bicara tema kita, balik ke tema ya. Oke. Soal Depok Lanjut. dan hujan-hujannya nih. Sebenarnya genangan, banjir bukan masalah Depok doang ya. Wilayah lain banyak yang memang ya hujan dikit banjir, hujan dikit genangan. Nah, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ada banjir ya di Depok ya. Ya, Sempat banjir, ya, ya, karena ada hujan. Gimana tuh Bang? Boleh diceritain nggak gambarannya kemarin? Sangat memprihatinkan memang. Aha. Saya sebagai orang masyarakat yang sudah lama tinggal di Depok, saya melihat ada keprihatinan Oke. ketika hujan, kok Depok ini banjir. Baik. Saya pelajari letak geografisnya dan astronominya. Depok ini layaknya nggak pantas menerima kebanjiran begitu. Oke. Karena saya melihat dia di atas permukaan laut 50 meter sampai 150 meter. Dan dia ada kemiringan kisaran 15 cm. Dan ada 13 sungai yang membelah kota Depok ini. Sebenarnya ini suatu anugerah. Depok itu di atas. Makanya saya heran ketika terjadi banjir di Jakarta, saya ditanya dari Medan, "Bang, banjir ya Bang, tempat Abang Depok?" "Enggak, saya terlalu percaya diri." "Enggak, kalau Depok banjir, Jakarta tenggelam," saya bilang. Oke. Nah, akhirnya ternyata kenyataan itu setelah di atas tahun 80-an, memang banyaknya perumahan-perumahan yang dibangun yang tidak sesuai dengan AMDAL. Oke. Dan mempersempit bantaran-bantaran kali, di samping lagi kontribusi sampah dan drainase yang sangat buruk. Akhirnya banjir Bang, Oke. di 23 titik itu, di 63 kelurahan. Saya sangat prihatin Bang. Betul. Kalau tadi Abang Pardamyan menyebutkan bahwa ada perumahan-perumahan yang dibangun di pinggir kali ya, saya tahu itu beberapa ya. Itu memang agak disayangkan ya Bang ya, Sangat yang memang disayangkan. aliran sungai yang harusnya tadi hijau, tidak ada pembangunan. Tapi kan kalau kita lihat Bang, Depok tadi tempatnya sebenarnya tinggi ya, tidak terlalu. Ini kalau di website saya baca memang 2020 lumayan tinggi penduduknya, 2,4 Ya, juta, 2,4 juta. something, dan ini memang kawasan yang cukup padat ya Bang ya, rame juga. Nah, kalau tadi Abang sebutkan sebenarnya ada sampah, drainase, pembangunan yang mungkin tidak sesuai AMDAL ya, di pinggir kali, dan itu nggak bisa kita pungkirin memang untuk Depok dan wilayah Bekasi juga sering ada hal-hal serupa. Kalau kita lihat ini, apa sih Bang sebenarnya menurut Abang yang penyebab utama itu ya? Penyebab utama banjir di kota Depok itu saya amati ya begini. Pertama, ada drainase ataupun saluran yang tidak up to date lah, tidak bisa menerima perkembangan zaman. Dia terlalu kecil dan tidak dirawat sehingga sering terjadi kemampetan. Kemudian yang paling agak berat juga itu permasalahan birokrasi. Birokrasi ataupun merupakan political will dari pemerintah kota Depok itu yang tidak pro ke rakyat. Saya mengatakan tidak pro kepada rakyat itu, dan saya melihat anggota dewan DPRD Kota Depok yang 50 orang itu kenapa nggak melakukan tupoksinya? Kan kita tahu DPRD itu kan punya tupoksi 3,
Oke. Pertama, dia membuat legislasi ya dengan pemerintah kota. Yang kedua, fungsi budgeting untuk anggaran. Baru fungsi ketiga, fungsi controlling. Nah, mereka ini kenapa tidak berpikir untuk mengatasi banjir ini? Mereka buat dong peraturannya supaya ada regulasi yang ketat, sanksi, ada reward, ada punishment ketika melanggar peraturan-peraturan yang menyangkut rencana untuk mau mengarah ke kebanjiran. Yang kedua, dibuat dong anggarannya, karena mereka pemerintah yang punya sumber daya segalanya, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, semuanya. Baru ketika sudah dibuat regulasi itu supaya semua bisa berjalan dengan baik, dilakukan pengawasan, controlling oleh anggota dewan ini. Saya melihat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal ada di Permen PUPR 28 2015 dikatakan bahwasanya pembangunan tuh ada diatur di garis sempadan sungai, garis sempadan daripada danau. Di tingkat perkotaan itu minimal 10 meter loh. Minimal 10 meter harusnya. Iya. Tapi sekarang ini nggak berjalan. Malah kali makin dipersempit dengan buangan sampah di mana-mana. Nah, inilah yang membuat banyak kendala-kendala terjadi. Nah, kemudian pendangkalan kali, yaitu harus ada dong normalisasi. Jangan waktu mau hujan datang repot nggak jelas. Ini kan menyangkut dana juga. Dianggarkan dong untuk ini supaya pengerukan. Nah, ketika 13 kali ini dilakukan secara kontinu dan teratur untuk pengerukannya, saya yakinlah Depok ini nggak akan banjir. Orang kita udah ditopang dengan anugerah tadi yang di atas permukaan laut, kok kecuali kita terendam dengan air laut. Nah, itu yang salah. Kemudian sampah yang tidak bisa terkoordinir. Baik. Nah, Bang, kalau kita lihat dari banyak alasan tadi, ternyata di 2022 ini keadaannya ketika hujan banjir ya seperti itu nggak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Walau alam lah ya. Saya melihatnya begini. Ini terjadi nasib-nasiban juga. Saya lihat tunggu-tungguan. Kalau curah hujan tinggi, baik yang dari mana kiriman-kiriman itu, seperti yang lalu juga banjir lagi, Pak. Ini nggak akan mungkin karena aku lihat pemerintahnya nggak serius. Padahal 20 tahun mereka di bawah rejim PKS ini nampaknya nggak serius. Harusnya anggota dewannya tadi ya punya andil kan, mereka sudah tahu tugasnya seperti apa. Harusnya budgeting semuanya jalan ya. Tadi normalisasi, karena kan ini kan istilahnya masalah klasik ya Bang ya. Masalah klasik. Tiap tahun pasti ada, tiap tahun pasti berulang seperti itu. Jadi kalau sampai tiap tahun keadaannya sama-sama aja ya berarti nggak ada progres dari yang bikin kepentingan baik itu. Ini kritikan kita kan membangun ya. Jadi tujuannya untuk membangun kota Depok yang tercinta. Betul sekali. Ini kritikan yang bagus. Nah, kalau bicara bagaimana media menyoroti sebenarnya keadaan di Depok dan juga beberapa wilayahnya yang sempat banjir, kita punya beberapa artikel nih Bang. Ini ada artikelnya bagaimana sebenarnya di Depok ini sampai warganet pun sampai mengunduh ya, dan membuat kemarin bingung orang pada mau pulang. Kalau di sebelah kanan saya paling pojok, sejumlah jalan di Depok banjir. Warganet ini jelas itu. Benar, bingung mau pulang, hujan deras guyur Depok, ruas jalan raya Pitara terendam banjir. Ini juga, dan ini perempatan Mampang ya, tak kunjung selesai. Pemkot Depok jangan cuma bisa angkat sampah. Kalau kita lihat Bang ya, banjirnya ini serius ya, agak memprihatinkan. Bukan genangan biasa gitu, bukan, tapi memang beneran kalau kita lihat sangat menghambat mobilitas. Yang sepantasnya tidak banjir. Kalau kita lihat juga yang rugi pasti warganya, perekonomiannya juga tadi ya, belum lagi kalau memang ini besar bisa kesehatan ya Bang ya. Nah, kalau Abang punya komentar nggak soal beberapa gambaran video dan ini foto-foto banjir ini? Apa yang Abang rasakan sebagai warga Depok? Saya sangat prihatin ya. Makanya maaf nih. Saya kepengen sih sebenarnya Perindo ini bisa menguasai Depok ini untuk supaya
jangan terjadi lagi lah yang beginian. Oke. Maka saya berharap kepada masyarakat Depok juga jangan lagi untuk memilih-milih rejim yang sekarang ini yang nggak peduli. Katanya mau mensejahterakan rakyatnya, ternyata menderita begini. Yang masakan di Jalan Margonda Raya yang begitu ya mewahnya, hujan sebentar banjir. Berarti drainasenya yang nggak diperbaiki sebagaimana mestinya. Oke. Itulah yang saya turut ya berempatilah Iya. kepada masyarakat Depok. Ya sabarlah. Mudah-mudahan nanti untuk pemerintahan selanjutnya Ada perbaikan. ada juga. perbaikan-perbaikan lah. Bang, tapi kalau banjir Depok sebenarnya kita bicara Jakarta ya, Bekasi ya, dan wilayah-wilayah lainnya. Apakah wilayah-wilayah ini juga sebenarnya kalau saya lihat ya Bang ya, sebenarnya kalau Depok juga berbenah, Bekasi juga berbenah, Jakarta berbenah ya. Saya yakin ini kan satu kawasan ya Bang, Jabodetabek ya. Apakah harus ada kayak kerjasama lintas region seperti itu untuk kalau kita bicara untuk menuntaskan atau tadi memperbaiki sistem di Depok ini? Kalau untuk membantu Jakarta Oke. itu perlu kerjasama. Oke. Tapi kalau untuk Depok, saya kira saling membenahi aja beres semua ini. Di Depok sendiri Jangan ya. ada lah mengkambing hitamkan seperti Bogor kirim banjir katanya. Enggak. Sebenarnya kalau kita lokal aja di Pemko Depok itu benar-benar konsen untuk mengadakan pengerukan, menormalisasi kali yang 13, terus menertibkan pembuangan sampah, dan dia menjalankan regulasi sebagaimana mestinya. Harus ada reward maupun punishment tegas dan ada pengawasan dari pihak dewan. Beres semua Bang. Orang kita memang tadi seperti yang saya bilang tadi, kita bukan di dataran rendah loh. Oke. Jadi jangan bilang Bogor salah, Bekasi salah. Itu pemerintahnya salah dan masyarakatnya juga memang. Harusnya ini juga tanggung Dia nggak jawab ya. mempunyai suatu sifat yang begini Bang. Sense of belonging. Oke. Ya, dia harus memiliki rasa memiliki kepada wilayahnya. Jangan membuang sampah pada tempat yang sembarangan. Baik. Buanglah sampah pada tempatnya. Benar. Kalau lagi-lagi ini memang tugasnya pemerintah, tapi aku yakin juga ya Bang bahwa masyarakat kita Harus ada semua partisipasi. harus ada partisipasi karena bicara banjir, bicara kerusakan alam, ya lingkungan, semuanya juga ya. Namanya manusia, kita kan semua bertanggung jawab ya. Kita yang menghasilkan sampah, kita yang mengkonsumsi. Jadi memang teman-teman juga peran andilnya ya tadi hal-hal simpel sih sebenarnya, kayak buang sampah di tempatnya. Ya, jangan buang sampah ke kali. Ya. Itu hukumnya haram sekali ya. Haram. Buang sampah ke kali, buang sampah ke selokan, buang sampah ke drainase, hal-hal seperti itu sebenarnya sangat bisa membantu ya Bang ya. Jadi memang peran serta pemerintah, edukasi masyarakat ini harus berjalan beriringan biar nantinya Depok dan wilayah-wilayah lain juga bisa berkembang dan bisa lebih baik. Nah, kalau bicara Perindo Bang, apa yang sudah atau sedang teman-teman lakukan untuk tadi mungkin membantu warga Depok terkait pencegahan banjir? Kalau untuk saat ini memang Perindo Depok itu memang masih punya banyak keterbatasan. Dia tidak ada di dalam struktur pemerintahan, baik itu di Pemda atau di Pemko maupun di anggota DPRD. Tapi yakinlah untuk apabila Perindo itu ada duduk di dewan, saya yakin ini akan mendorong Pemko atau Pemda, rejim manapun dia, apalagi kalau seperti target kita ya, ada satu fraksi aja, kita akan dorong nih Bang, supaya jangan ada lagi kebanjiran di kota Depok ini. Betul. Karena terus terang saya mau mengajak masyarakat ini, pilihlah Partai Perindo itu supaya dia yang benar-benar punya niat yang baik. Dan saya selaku pribadi sekretaris DPD Perindo dengan ketua saya komit apabila ada dewan kita yang tidak membenahi kota Depok, yang tidak amanah, kita siap PAW.
Oke, good. Ya itu Pak, Nice. komitmen kita. Iya dong. Bukan saya harus jadi dewan, apalagi saya jadi dewan Pak. Saya akan harus all out ya Pak ya. Itulah yang bisa Ya, kita lakukan karena kepada masyarakat Depok. niat baik ya Bang, semoga Iya. niat baiknya Abang dan teman-teman Partai Perindo Depok bisa dikabulkan Tuhan. Iya. Aha. Dan memang kalau saya lihat banyak pejabat tuh lupa Bang, mereka tuh pelayan publik ya. Iya. Bukan bos. Pelayan publik. Namanya kan pelayan publik ya, harusnya melayani publik Iya. ya, bukan bosnya publik, ngerti gak sih? So make sure nanti semoga kalau ada kesempatan Abang dan teman-teman bisa memperbaiki kota Depok Iya. dan niat baik. Yang penting kita punya niat baik dulu. Benar. Ya, nanti hasilnya seperti apa ya, insya Allah ada hal-hal yang bisa kita buat Amin. untuk Depok dan Partai Perindo. Bang Pardamaian, Ya. senang sekali berbincang sore ini, singkat, asik ya, dan Iya. tentunya tadi harapan Abang, harapan warga Depok, semoga Depok lebih baik. Amin. Aha, dan kita tentunya ingin siapapun di luar sana bisa makan, bisa sejahtera, bisa sekolah, bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga Amin, negara ya. Indonesia. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman, kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nilai-nilai ini kalau kita pahami bersama ini luar biasa, nggak cuma sebenarnya punyanya Partai Perindo. Teman-teman juga bisa mengaplikasikan ini ya, menerapkan ini untuk jadi produktif, untuk jadi solutif, untuk jadi orang yang modern tapi juga bersih, berintegritas dan peduli, dan pastinya turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera melalui Konvensi Rakyat, program penjaringan secara daring bagi WNI yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan bagi teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo. Terima kasih lagi Abang Pardamaian. Ya, Insya Allah sama-sama. kapan-kapan kita ke Depok ya. Ya. Main-main ke sana. Berarti kalau Datanglah. saya ke Depok tinggal kontak Abang ya. Ya, Gampang boleh. ya. Kita Oke. jalan-jalan ke Depok. Kita makan belimbing Depok. Oh boleh tuh, belimbing Depok. Kota belimbing. Belum nyobain nih. Oke. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.